Wahai makanan, maafin aku karena aku telah suudzon sama kamu. Aku telah menuduh kamu sebagai penyebab penyakitku. Aku telah menuduh kamu sebagai sumber sakitku. Sekarang berdamailah denganku. Jadilah nikmat di mulutku. Berkah untuk darah dan dagingku. Jadikanlah kamu obat segala penyakitku. Dan jadilah sumber tenaga yang melahirkan ketaatanku. Sok, makanan itu dimakan aman di tubuh kita. Kalau nggak percaya, buktikan. Ya, kalau nggak percaya, buktikan teman-teman. Kalau nggak percaya, buktikan. Banyak di majelis kita, pasien-pasien yang datang awalnya takut makan ini, awalnya takut makan itu. Kami langsung sajikan makanannya. Kita doain makanannya. Orangnya suruh minta maaf sama makanannya. Akhirnya apa? Mereka makan. Aman. Bahkan yang tadinya nggak makan nasi 4 tahun. Weh, sekarang udah makan nasi lagi. Yang nggak makan nggak pernah makan gorengan sama sekali. Sekarang makan gorengan lagi. Jangan gitu ya. Penyakit itu bukan dari makanan. Makanan selagi halal, tidak akan makanan itu jadi penyakit. Halal ini luas. Halal makanannya, halal uang untuk membelinya. Yang penting halal dulu teman-teman. Yang kedua, tidak subhat. Subhat itu apa? Tidak diragukan kehalalannya. Zaman sekarang tidak subhat bukan masalah halal dan haram yang diragukan. Zaman sekarang lebih luas lagi. Jika memang di dalam makanannya ada pengawet, ada kimianya, ya jangan dimakan. Ya, kalau jelas-jelas di dalamnya ada bahan-bahan yang berbahaya, jangan dimakan. Contoh minuman kemasan, contoh seperti sosis, nugget dan lain sebagainya. Ya udah nggak usah dimakan. Karena di dalamnya ada pengawet dan lain sebagainya, nggak usah dimakan. Ya. Yang ketiga, makan dengan cara yang benar dan tidak kebanyakan. Inilah sesuai yang diajarkan Rasulullah. Makan dengan cara yang benar, pakai tangan kanan. Ya, jangan pakai tangan kiri. Karena makan dan minum dengan tangan kiri, makan minum bersama dengan setan. Nanti makin banyak air liur setannya. Apa efeknya? Habis wudhu kentut. Sholat baru takbir nguap. 1 rakaat lupa rakaat. Setan diciptakan dari api. Namanya api takut dengan air, angin dan dingin. Nanti jadi muncul penyakit. Di mana penyakitnya unik? Takut sama kipas angin. Penyakitnya unik, takut sama dingin. Takut mandi air dingin. Penyakitnya unik, takut sama air, jadi jarang mandi. Ada nggak yang punya penyakit kayak gitu? Lihat kipas angin nyala itu takut. Ada nggak? Kemudian keluar rumah takut dingin, takut masuk angin. Ada nggak? Kemudian jarang mandi, males mandi. Ada nggak? Kemudian sekalinya mandi takut air dingin, harus pakai air hangat. Ada nggak? Itu salah satu ciri-ciri dampak daripada makan dan minum dengan tangan kiri, teman-teman. Kemudian Rasulullah bersabda, makanlah di saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Makanya jangan kebanyakan kalau makan. Makanan apapun aman, teman-teman. Ya, makanan apapun aman. Aman, teman-teman. Paham di sini, teman-teman? Makanya makan dengan cara yang benar diajarkan oleh Rasulullah. Inilah pentingnya kita kepo sama Rasulullah. Kepo, cari tahu tentang Rasulullah. Inilah pentingnya, teman-teman. Kita kepoin Rasulullah, cara makannya bagaimana, ya, duduknya di mana, gitu ya. Paham, teman-teman? Paham? Makanya hayu sok dipraktekkan, ya. Jangan sampai makan dengan cara yang benar, makannya malah kayak binatang. Nggak pakai udah pakai kayak orang sujud gitu. Ini kan lagi ngetren tuh di TikTok. Orang asam lambung, kalau makan ngunyahnya duduk, kalau nelen suruh nungging. Ya Allah. Rasulullah udah ngajarin makan dengan cara yang benar. Malah makannya kayak binatang kayak gitu. Ya, kan lagi ngetren tuh yang kayak gitu tuh. Fiti-fiti kayak gitu. Jangan dipercaya. Jangan dipercaya. Rasulullah itu menganjurkan makan dengan cara yang benar. Bukan dengan cara nungging-nungging. Bukan. Kepala suruh di bawah, pantatnya di atas. Itu kan binatang, teman-teman. Jangan percaya ya. Seperti itu ya. Kemudian, yang keempat, makan berdoa terlebih dahulu. Makanan apapun, jika makanannya kita doakan dulu, berkah untuk diri kita. Tapi kalau kitanya nggak doa, ya wajar kalau nanti ada efek-efeknya. Terlalu banyak, bisa jadi kolesterol dan lain sebagainya. Habis makan jadi ngantuk. Boleh jadi kenapa? Tidak diawali dengan doa. Coba kalau kita makan diawali dengan doa. Insya Allah, berkah untuk darah daging kita, berkah untuk tubuh kita, berkah. Tapi kalau makanannya cuma hanya sebatas, contoh nih,
Hafal di pikiran disampaikan oleh lisan. Hanya sebatas hafal tanpa adanya hati, itu bukan namanya doa, itu hafalan. Contoh, kita kalau makan doanya apa? Allahumma barik lana fima rozaqtana wakina azabanar. Betul? Ya kan? Tahu nggak arti doanya apa? Isi doanya apa? Tahu nggak? Yang sedang didoakan itu apa? Tahu nggak? Banyak di antara kita nggak tahu kan? Banyak di antara kita yang nggak tahu. Hanya sebatas hafal dari kecil yang sudah terekam di otak, akhirnya diucapkan oleh lisan. Tanpa ada rasa dari hati, itu bukan doa, itu namanya hafalan. Sesuatu yang sudah kita anggap itu doa, ternyata baru sebatas setor hafalan. Ya, coba kalau kita doa sekali-kali pakai bahasa sendiri, sekali-kali. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah atas rezekimu, atas nikmatmu, atas karuniamu, atas ciptaanmu. Sehingga hamba masih bisa makan saat ini ya Allah. Hamba mohon ya Allah, jadikanlah makanan ini kebaikan, keberkahan untuk darah dan daging hamba. Jadikan setiap butir nasinya berkah. Jadikan setiap lauk pauknya obat segala penyakit. Jadikan pula ya Allah makanan ini sumber tenaga yang melahirkan ketaatan hamba kepadamu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Coba doanya kayak gitu teman-teman. Satu butir nasinya berkah untuk darah dan daging kita. Setiap lauk pauknya jadi obat segala penyakit kita. Setiap makanannya jadi sumber tenaga melahirkan ketaatan kita kepada Allah. Itu ya. Paham di sini? Padahal Islam agama yang terbaik. Kita jadi orang Islam tidak menunjukkan akhlak yang baik. Tidak menunjukkan akhlak yang baik. Agama sebelah aja kalau mau makan. Lama banget doanya. Yang ngakunya agama Islam agama terbaik, makan asal bismillah. Gak apa-apa, bismillah doang. Tapi ayo adabnya. Kan udah diajarkan oleh Rasulullah. Diajarkan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, diajarkan cara makan itu seperti apa. Pakai adab yang baik, bukan sambil ngobrol. Ya, bukan sambil ketawa, bukan sambil nungging. Bukan, dengan cara yang baik. Seperti itu ya teman-teman ya. Ya, itulah cara makan kita. Makanya sok makanan apapun tidak akan menjadi penyakit. Dari sini paham teman-teman? Dari sini paham? Yuk, makanya mulai saat ini perbaiki sifat kita, perbaiki perilaku kita, perbaiki perbuatan kita. Sok sembuh penyakit kita. Sembuh penyakit kita. Udah tahu belum? Sifat apa yang harus diperbaiki, perilaku apa yang harus diperbaiki? Perbuatan mana yang harus diperbaiki? Udah tahu belum? Karena setiap penyakit punya penyebab sifat yang berbeda-beda. Penyakit darah tinggi dengan darah rendah sifatnya berbeda. Orang punya sakit gatal dengan orang asam lambung sifatnya berbeda. Orang sakit stroke dengan orang saraf kejepit sifatnya berbeda. Orang orang encok, orang asam urat dengan orang vertigo sifatnya berbeda. Ya, makanya yuk kita pelajari man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Lihat dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 35. Lihat teman-teman, ini pelajaran ilmu yang sangat luar biasa. Mungkin teman-teman baru mendengarnya di sini. Atau mungkin pernah mendengarnya sebelumnya. Lihat dalam An-Nur ayat 35. Ya, yang pertama Allah berfirman disebutnya miskat. Miskat itu apa? Alam yang tidak tembus oleh cahaya. Sok dibuka di Al-Quran. Miskat adalah alam yang tidak tembus oleh cahaya. Alam yang tidak tembus oleh cahaya berarti apa? Alam yang nyata. Alam yang wujud. Disebutnya lah alam raga, alam jasmani. Dari sinilah kita tahu ini namanya jantung, ini namanya paru-paru, ini namanya lambung. Karena apa? Dipelajari oleh dunia kedokteran. Dunia kedokteran hanya mempelajari alam jasmani. Oke? Hanya mempelajari alam raga, alam tubuh. Kemudian di dalam satu ayat yang sama disebutkan yang kedua namanya al-jujajah. Apa itu al-jujajah? Jiwa, akal, hati, dan ruh. Alam tubuh itu butuh yang namanya makan, butuh namanya tidur, butuh yang namanya pola hidup sehat. Ini alam jasmani. Alam ruhani dipengaruhi oleh sifat perilaku perbuatan kita. Sifat kitalah yang akan mempengaruhi rohani kita. Perilaku perbuatan kitalah yang akan mempengaruhi diri kita. Oke? Yang ketiga disebutnya alam misbah. Masih di ayat yang sama, di surat yang sama, An-Nur 35. Misbah itu apa? Nurani, nur ilahi, disebutnya kolbu. Rasulullah bersabda, jika orang kolbunya baik, semuanya akan ikut baik.
Jika kolbunya buruk, yang lain akan ikut buruk. Jika jasmani kita sakit, karena ada kesalahan di ruhani kita. Sifat perilaku perbuatan kita. Adanya sifat perilaku perbuatan kita bermasalah, karena adanya masalah pada hati kita. Sok, renungkan teman-teman. Renungkan. Renungkan baik-baik. Jangan apa-apa, obatnya apa? Obatnya apa? Dan obat mah gampang. Lihat dulu nih, tubuh kita itu apa aja? Jasmani, ruhani, kolbu. Ya, kalau jasad kita sakit karena ada ruhani yang sakit. Kalau jasadnya sakit cari obat mulu, ruhaninya nggak pernah diobatin. Mau sampai kapanpun nggak akan sembuh teman-teman. Mau sampai kapanpun tidak akan sembuh. Ya, contoh kita ambil contoh ya, kita ambil contoh. Orang yang terkena penyakit darah tinggi. Segala penyakit yang berkaitan dengan darah. Darah tinggi, darah rendah, gula darah, kemudian asam urat, rematik, autoimun, kanker darah. Sok saya tanya, penyakit darah itu yang sakit jasadnya atau ruhaninya? Penyakit darah itu yang sakit jasadnya atau ruhaninya? Sok, darah tinggi itu yang sakit jasadnya apa ruhaninya? Darah rendah yang sakit itu jasadnya apa ruhaninya? Coba renungkan baik-baik teman-teman. Nanti teman-teman jadi mulai paham nih. Jadi mulai paham apa yang harus kita obati, langkah apa yang harus kita lakukan. So, rohaninya. Ya. Namun kebanyakan orang masih berpikir penyakit darah tinggi itu jasadnya yang sakit. Bukan teman-teman. Orang yang terkena penyakit darah tinggi itu ruhaninya yang sakit. Sekarang kita merujuk kepada kitab. Darah disebut ruh, darah adalah sifat, darah disebut ruh. Orang kita buktikan ya, orang ketika meninggal ruhnya dicabut, darahnya hilang. Darah yang hilang belum tentu bersih. Tapi jika ada orang yang sifatnya baik, perilakunya baik, perbuatannya baik, ruhnya dicabut, darahnya hilang. Darah yang hilang juga bersih. Ketika dimakamkan jasadnya utuh, bahkan wangi. Inilah jasadnya orang-orang yang sifat perilaku perbuatannya baik. Jasadnya orang-orang soleh. Kita sering mendengar orang-orang soleh ketika dimakamkan, dibongkar makamnya masih utuh jasadnya. Seperti ulama-ulama kita terdahulu. Salah satunya yang terkenal di Tanah Suci yaitu Syekh Al-Bantani. Kemudian yang dibongkar lagi kemarin adalah Maimun Subair teman-teman. Seperti itu ya. Jasadnya orang-orang soleh itu utuh teman-teman. Lantas bagaimana orang-orang seperti kita? Yang kadang sifatnya baik, kadang sifatnya buruk. Kadang perilakunya baik, keburukannya lebih banyak. Kadang perbuatannya baik, perbuatan buruknya lebih banyak. Ketika ruh ini dicabut, darahnya hilang? Hilang. Bersih enggak? Enggak. Kenapa enggak bersih? Allah yang berfirman, Ya ayyuhal nafsul mutmainnah. Jiwa-jiwa yang tenang saja yang dicabut. Jiwa-jiwa yang bersih saja yang dipanggil. Yang kotor apa kabar? Yang kotor tetap mengendap di dalam tubuh kita, di organ tubuh kita. Dari darah kotor inilah muncul bibit-bibit belatung yang menggerogoti jasad kita. Dari mana darah kotor itu? Sifat perilaku perbuatan kita. Ini bukti darah disebut sifat, darah disebut ruh. Segala penyakit yang berkaitan dengan darah adalah penyakit yang berkaitan dengan sifat orangnya dan ruhaninya. Kita ambil contoh penyakit darah tinggi. Ada nggak di sini yang terkena penyakit darah tinggi? Di luaran sana orang darah tinggi taunya apa? Oh ini faktor genetik. Oh ini faktor keturunan. Oh ini gara-gara makan ini, gara-gara makan itu. Yuk kesampingkan dulu itu. Lihat dari mana sumber datangnya penyakit darah tinggi. Darah tinggi disebabkan dari apa? Sifat tinggi hati. Tinggi hati itu apa? Keakuan yang tinggi. Keakuan yang tinggi, merasa lebih dibanding yang lain, gak terima ketika dikasih nasihat dari yang lain. Intinya keakuan yang tinggi. Pokoknya keakuan yang tinggi. Dari keakuan yang tinggi, apa yang dilihat jadi marah. Apa yang didengar jadi emosi. Apa yang dirasakan jadi marah dan emosi. Selalu setiap hari bertemankan dengan marah-marah dan emosi. Sok. Saya tanya, yang terkena penyakit darah tinggi, gampang emosi nggak Anda? Yang terkena penyakit darah tinggi, gampang marah-marah nggak teman-teman? Yang terkena penyakit darah tinggi, gampang marah-marah nggak? Marah-marah kan? Lihat teman-teman, barakallah. Lihat.
Orang ketika marah, ketidakmampuan dalam menata hati. Hati disebut kolbu. Wujud daripada kolbu adalah jantung. Orang ketika lagi marah, detak jantungnya kencang nggak teman-teman? Orang ketika lagi marah, detak jantungnya kencang nggak? Kencang kan? Coba kalau lagi marah-marah, berhenti, bentar aja pegang jantungnya. Kalau lagi marah, detak jantungnya kencang teman-teman. Jantung fungsinya apa? Memompa darah. Semakin kencang detaknya, semakin tinggi tekanannya. Semakin kencang detaknya, semakin tinggi pressure-nya. Maka terjadilah penyakit tekanan darah tinggi. Berawal dari apa? Kolbu kita, hati kita yang tidak mampu kita tata. Dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi. Ditambah lagi, peredaran darahnya tidak lancar. Sehingga peredaran darah dan oksigen tidak lancar, akhirnya jadi tekanan. Kalau perkara jasmani, dokter yang lebih paham teorinya. Oke, perkara ruhani dari mana? Kolbu kita yang bergejolak. Hati kita yang bergejolak. Sekarang saya tanya, orang marah-marah, orang yang hobinya marah, dikit-dikit emosi, bisa sembuh nggak dengan herbal? Orang yang dikit-dikit emosi bisa sembuh nggak dengan terapi? Bisa sembuh nggak dengan obat kimia? So, orang marah bisa sembuh nggak dengan herbal? Dengan kimia? Dengan terapi? Bisa nggak? Nggak bisa kan? Itulah kenapa sampai detik ini tenaga medis menyampaikan, para dokter menyampaikan, tidak ada satupun obat yang bisa menyembuhkan darah tinggi. Darah tinggi adalah obat yang harus diminum terus-menerus. Sifat obatnya bukan menyembuhkan darah tingginya, hanya mengurangi rasa sakitnya, rasa pusingnya, dan efeknya saja. Sok tanya ke dokter, dok, ada nggak obat darah tinggi? Nggak ada. Nggak ada. Bahkan dokter statement, darah tinggi adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Itu teman-teman. Oke? Maka silakan. Yang pertama, kedepankan sabar daripada amarah dan emosi. Karena Allah sendiri yang berfirman, Innallaha ma'as-sabirin. Ini jelas. Semua sumbernya ada di Al-Quran. Semua sumbernya ada pada hadis Nabi kita. Semua sumbernya ada kitab-kitab ulama kita. Allah berfirman, Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Orang yang marah sabar enggak? Enggak, teman-teman. Orang marah adalah orang yang tidak sabar. Lihatlah orang ketika tidak sabar. Ia memilih untuk jauh dari Tuhannya. Segala kebaikan ditutup, segala keburukan terbuka. Sok, teman-teman kalau lagi marah kepada pasangan, ada nggak kebaikan pasangan yang terbuka? Nggak ada. Semua yang muncul adalah keburukannya semua. Kejelekannya semua yang muncul. Sehingga menambah gejolak dalam hati kita. Ini bukti. Orang marah membuka pintu keburukan, menutup pintu kebaikan. Ya kan? So, kalau lagi marah. Maka ketika dalam keadaan apapun, yang biasanya marah-marah, yuk Allah berfirman, wasta'inu bisobri wassalat. Yuk, mintalah, jemputlah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Sabar ketika melihat sesuatu yang biasanya marah, sekarang sabar, astagfirullah. Mendengar sesuatu yang biasanya marah, sabar. Sabar. Kemudian apa? Dengan sholat. Apa itu sholat? Mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka jangan berbuat gitu lagi. Tersembuh darah tingginya teman-teman. Perkara jasmaninya mau diikhtiarkan dengan minum obat. Mungkin dikasih obat pelancar darah. Silakan diminum, gak masalah. Namun bukan itu yang menyembuhkan. Atau mungkin dengan makan bawang putihnya. Silakan dengan herbal bawang putih. Gak masalah. Atau mungkin dengan terapinya, dengan bekamnya. Gak masalah. Memang perkara jasmani itu harus diikhtiarkan. Perkara ruhani harus diperbaiki. Baru akan menemukan sembuh lahir batin. Ruhaninya diperbaiki, jasmaninya diikhtiarkan. Ya, ruhaninya diperbaiki, jasmaninya diikhtiarkan. Sembuh lahir batin. Oke? Mau sampai kapanpun kalau hanya minum obat, hanya minum herbal, hanya sibuk terapi, sibuk berbekam, tapi hobi marah-marahnya masih dikedepankan, sampai kapanpun gak akan sembuh-sembuh teman-teman. Lihat, udah sifatnya marah-marah, gak diperbaiki. Kemudian kita berhubungan dengan pasangan kita, terpancarlah air sperma, kemudian jadilah pembuahan. Sok, bibitnya anak kita dari sifat kita yang marah-marah. Sok, nanti anaknya punya penyakit yang sama, darah tinggi juga. Itulah kenapa penyakit darah tinggi disebut juga penyakit genetik, penyakit keturunan. Kalau udah tahu orang tuanya dulunya suka marah-marah, ya jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan.
putus keburukannya. Kalau orang tuanya marah-marah, kita rubah. Kitanya yang latih sabar. Gitu teman-teman. Paham di sini? Paham? Nah, itu darah tinggi. Bagaimana kalau darah rendah? Yuk teman-teman yang merasa bermanfaat, yang belum mengikuti silakan diikuti. Silakan dibagikan kepada saudara, keluarga, teman, sahabat. Bismillah. Boleh jadi di luar sana ada orang yang sedang putus asa dengan penyakitnya. Semoga dengan adanya room ini berkah manfaat untuk semuanya. Menjadi cahaya yang menghantarkan diri kita kepada kepemahaman. Menghantarkan diri kita menuju ketaatan. Mengadarkan diri kita kepada kewarasan teman-teman. Ya, seperti itu ya. Yuk lihat. Kita bicara darah rendah. Dari mana datangnya darah rendah? Kira-kira yang harus diperbaiki jasmaninya apa ruhaninya? Yang harus diobati kira-kira. Lihat. Kembali, segala penyakit yang berkaitan dengan darah adalah penyakit yang berkaitan dengan sifat orangnya. Ya. Penyakit yang berkaitan dengan sifat orangnya. Lihat. Lihat teman-teman. Orang yang terkena penyakit darah rendah adalah orang yang memiliki hati yang lemah. Dari hati yang lemah menjadikan mentalnya juga lemah. Mental yang lemah menjadikan dirinya sulit bahagia. Kenapa? Karena ia tempatkan kebahagiaannya pada mulut orang lain. Ia tempatkan kebahagiaannya pada sikap perilaku perbuatan orang lain. Kalau ada orang lain berucap, apa yang diucapkan kok nggak pas dengan dirinya, langsung muncul tersinggung, baper, sedih, nangis. Begitupun ada sikap orang lain, entah sikap pasangannya, entah sikap anaknya, orang tuanya maupun mertuanya. Kok sikapnya nggak pas sedikit, langsung tersinggung, baper, sedih, nangis. So, saya tanya teman-teman yang terkena penyakit darah rendah, baperan nggak? Baperan nggak? Gampang tersinggung nggak? Gampang sedih nggak? Gampang nangis nggak? Sok teman-teman. Yang terkena penyakit darah rendah ada di sini. Baperan nggak teman-teman? Dikit-dikit nangis, dikit-dikit ngebatin, dikit-dikit mewek, dikit-dikit tersinggung. Itulah darah rendah. Berawal dari apa? Hati yang lemah. Hati yang lemah. Dari hati yang lemah. Lantas bagaimana caranya biar darah rendahnya sembuh? Perbaiki. Jangan baperan lagi. Jangan gampang tersinggung lagi. Jangan gampang sedih-sedih lagi. Jangan gampang ngebatin lagi. Perbaiki. Bagaimana cara memperbaikinya? Belajar hiduplah sabodo teuing. Tahu sabodo teuing? Bodoh amat. Mau orang ucapannya seperti apa ke kita, mau sikapnya seperti apa ke kita, mau melakukan kebaikan, mau melakukan keburukan, sabodo teuing. Itu urusan dia dengan Allah. Urusan kita, jadilah orang yang baik karena Allah dan untuk Allah. Dah, meskipun dijahati, balaslah kejahatan mereka dengan kebaikan. Meskipun dizolimi, disakiti, balaslah perbuatan mereka dengan kebaikan. Bukankah itu firman Allah? Balaslah keburukan dengan kebaikan. Allah bahkan berfirman lagi dalam Muzammil ayat 10 ayat 11. Apa yang Allah perintahkan? Sabar. Tinggalkan dengan cara yang baik. Cukup aku kata Allah, ia akan mengaturnya. Maka tugas kita bukan untuk sakit hati. Tugas kita itu untuk sabar. Kemudian tinggalkan dengan cara yang baik. Tinggalkan. Tinggalkan, jangan direspon keburukan mereka. Jangan. Tidak ada sakit hati jika kita tidak izinkan rasa sakit itu masuk ke dalam hati. Tidak mungkin ada rasa kecewa jika kita tidak izinkan rasa kecewa itu masuk ke dalam hati. Terkadang lemahnya kita masuk lewat mata, masuk lewat telinga, turunnya ke hati. Makanya jadi baperan. Jadi baperan. Ya. Makanya udah sabodo teuing, orang mau jolim kayak gimana, bodoh amat. Karena Mbak, kita hanya punya dua tangan. Dua tangan ini tidak mungkin mampu menutup mulut orang-orang julid. Dua tangan ini tidak mungkin mampu menahan mereka-mereka berbuat buruk. Namun dua tangan ini masih bisa kita pakai untuk menutup telinga kita, untuk tidak mendengarkan ucapan mereka. Dua tangan ini masih bisa kita pakai untuk menengadahkan tangan ke atas, mendoakan kebaikan untuk mereka. Karena yakinlah saudaraku,
Doanya orang yang tersakiti, doanya orang yang terzolimi, itu ijabah. Kalau lagi dijolimi, itu harusnya senang. Alhamdulillah ya Allah, hamba mohon kepadamu ya Allah, ampuni dosa-dosanya, ampuni segala kesalahannya, ampuni segala kehilafannya. Jika dia punya hutang, lunasi hutangnya. Jika dia lagi sakit, sembuhkan penyakitnya. Jika dia lagi sulit, mudahkan kesulitannya. Jika dia lagi sempit, lapangkan kesempitannya. Doakan. Kenapa? Doa itu sesuatu yang pergi dan pasti akan kembali. Lagi dijolimin, doanya dijabah. Untuk mendoakan kebaikan orangnya. Kebaikan itu akan kembali pada diri kita, bahkan kembalinya diaminkan oleh mereka. Nah, itu teman-teman. Itu baru orang yang mentalnya kuat. Makanya Pak, sembuh darah tingginya. Tapi orang yang mentalnya lemah, mentalnya kuat, sembuh darah rendahnya. Orang yang mentalnya lemah, dikit-dikit baper, dikit-dikit sedih, dikit-dikit nangis, dikit-dikit ngebatin. Udah betah penyakitnya. Penyakit kok dimanja. Penyakit mah harusnya dirubah, bukan dimanja. Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Kalau Anda hanya sibuk minum obat, sedangkan sifatnya tidak diperbaiki, sampai kapanpun tidak akan menemukan sembuhnya, teman-teman. Paham? Ya, paham teman-teman? Amin, 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 amin. Ya, gitu. Jadi itulah tentang penyakit. Jadi kita harus tahu dulu nih, oh sifat ini harus kita perbaiki. Jasmaninya diikhtiarkan. Jangan jasad mulu yang diikhtiarkan, ruhaninya kagak. Nanti sampai kapan nggak sembuh-sembuh teman-teman. Sampai kapanpun nggak sembuh-sembuh. Ya, seperti itu ya. Makanya harus diperbaiki. Oke? Nah itulah segala penyakit yang berkaitan dengan darah. Perbaiki sifatnya, perilakunya, perbuatannya, perbaiki. Ya, perbaiki. Diabetes. Diabetes itu dari mana? Sok. Secara jasmani, diabetes itu disebabkan karena pankreas kita rusak, menghasilkan zat insulin berlebih. Saya tanya, siapa yang mengizinkan pankreas itu rusak? Siapa yang mengizinkan pankreas itu rusak? Allah. Allah izinkan pankreas kita rusak. Kenapa diizinkan pankreas rusak? Karena boleh jadi ada kesalahan yang terus kita lakukan, istighfar kita jarang. Ada dosa yang sering kita perbuat, tobatnya nggak pernah. Allah tegur dengan sakit supaya kita berubah, supaya kita sadar. Nah, dari mana datangnya penyakit diabetes? Secara jasmani, dokter lebih paham teorinya. Dari pankreas yang rusak lah, dari insulin berlebih lah, itu secara jasmani. Apakah itu terjadi kebetulan? Enggak. Karena Allah izinkan. Allah izinkan pankreasnya rusak. Oke? Seperti itu teman-teman. Lihat. Bagi teman-teman yang terkena diabetes, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus diperbaiki sifatnya, perilakunya, perbuatannya? Lihat. Penyakit diabetes disebutnya penyakit gula. Lihat sifatnya gula. Gula itu apa? Sifatnya manis. Segala sifat manis dalam diri kita yang tidak sesuai dengan manisnya apa yang kita ucapkan, segera perbaiki. Janji-janji manis, sering berbohong, sering merayu, atau mungkin menipu, perbaiki. Mohon ampun kepada Allah jika dulu mungkin pernah nipu orang, pernah janji-janji manis, pernah PHP. Ini teman-teman. Adanya kebohongan yang pernah ia lakukan. Dosa dari kebohongan yang pernah ia lakukan. Makanya kebanyakan orang yang terkena diabetes, kebanyakan adalah para pedagang. Kebanyakan yang terkena diabetes adalah mereka para marketing. Kebanyakan yang terkena diabetes adalah mereka para guru, politikus, orang yang berkecimpung di dunia bisnis, dan orang yang hobinya ngelawak. Lihat, orang yang terkena diabetes rata-rata siapa? Pedagang. Jangan tersinggung ya teman-teman ya. Pokoknya di room ini tuh jangan tersinggung, jangan tersinggung. Di sini edukasi, bukan untuk ngebully, bukan. Di sini tuh edukasi. Kenapa banyak para pedagang terkena diabetes? Lihat praktek dagangnya. Dia tidak mengikuti praktek yang diajarkan oleh Rasulullah, tapi dia mengikuti praktek nafsunya. Ibu, ini harganya berapa? 100.000, 80 ya. Jangan, modalnya aja belum cukup. Lihat, dalam syariat agama menyebutkan modal boleh enggak? Enggak boleh kan? Lihat, ketika Anda jujur, aman. Namun ketika Anda berdusta, sok. Diabetes. Kita naik kendaraan.
Lihat di depan, duku Palembang 1 kilo 10.000. Begitu kita sampai, ternyata di bawah angka 1 ada strip 2. Jadi berapa? Setengah kilo ternyata 10.000. Dari kejauhan tulisannya 1 kilo 10.000. Begitu kita dekat ternyata setengah kilo 10.000. Sob, belum jualan udah niat bohong. Belum jualan udah niat nipu. Diabetes nanti penyakitnya. Diabetes nanti penyakitnya teman-teman. Makanya jika ada pedagang yang cara dagangnya kayak gitu, nggak usah dibeli. Nggak usah dibeli. Biar apa? Biar dia kapok. Belum jualan saja sudah niat nipu. Sok, nggak usah dibeli pedagang-pedagang kayak gitu. Belum jualan udah niat nipu. Berarti apa? Pedagang yang tidak jujur, pedagang yang tidak amanah. Oke, semoga video ini nyampe kepada pelaku-pelakunya. Tuh, kemudian lihat para guru. Kenapa para guru terkena diabetes? Barakallah orang-orang baik. Guru digugu, ditiru. Bukan jarkoni. Pinter ngajar nggak bisa ngelakoni. Pinter ngajar nggak bisa mencontohkan. Pinter ngajar nggak bisa menjalani. Bilang ke anak didiknya, jadilah anak yang berbakti pada orang tua. Dianya sendiri tidak akur sama mertua. Jadilah orang yang baik. Jadilah orang yang suka gotong royong. Dianya sendiri setiap kali ada kerja bakti lingkungan, absen mulu. So, ya. Begitupun para penceramah, para pendakwah, para ustadz, ustazah. Yo, jadilah orang yang gemar sodakoh. Dianya sendiri pelitnya luar biasa. Diabetes nanti penyakitnya. Jadilah orang yang sabar. Dianya sendiri emosional. Diabetes nanti penyakitnya. Gitu ya teman-teman ya. Dan lihat orang yang berkecimpung di dunia politik, dunia bisnis. Gak usah dibahas lah ya. Itu udah pasti banyak janji-janji manisnya. Lihat orang yang hobinya ngelawak. Diabetes penyakitnya teman-teman. Suka ngarang-ngarang cerita. Suka ngarang-ngarang skenario. Lihat. Suka mengarang kebohongan. Dari zaman Sri Mulat sampai detik ini banyak pelawak. Banyak pelawak yang terkenal di televisi. Banyak di antara mereka yang sekarang sudah tidak muncul lagi. Apa kondisinya sekarang? Diabetes penyakitnya teman-teman. Lihat orang-orang diabetes. Kebanyakan, tidak semua ya. Kebanyakan orangnya hobi ngelawak. Suka ngelucu. Suka ngarang-ngarang cerita. Itu teman-teman. Ya. Dari sifat itulah penyebab penyakit diabetes. Dari kacamata ruhani. Dari kacamata jasmani, dokter lebih paham teorinya. Pankreas yang rusak lah, insulin berlebih lah. Itulah penyebab penyakit diabetes secara jasmani. Dokter lebih paham teorinya. Dari kacamata ruhani, maka belajarlah kepada para ulama kita. Seperti ini paham teman-teman? Seperti ini paham? Nah, tuh. Lantas bagaimana jalan sembuhnya bagi yang terkena penyakit diabetes? Yang pertama, Allah berfirman dalam At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Disuruh taubat. Ngakuin kesalahan. Mohon ampun kepada Allah, jangan diulangi lagi. Oke? Kemudian, jasmaninya ikhtiarkan. Mau ke dokter dengan suntik insulinnya, silakan. Mau ke dokter dengan obatnya, silakan. Mau ke alternatif dengan herbalnya, silakan. Mau ke alternatif dengan terapinya, silakan. Perkara jasmani ikhtiarkan. Sok, mangga. Mau senangnya berobat, silakan. Yang senangnya ke dokter, silakan. Yang senangnya dengan herbal, silakan. Yang senangnya dengan terapi, silakan. Kenapa? Itu hanya wasilah saja, teman-teman. Jika Allah sudah meridhoi sembuh, kalaupun jalan sembuhnya harus dengan obat, Allah pertemukan kok dengan obat yang terbaik. Jika Allah sudah meridhoi sembuh, kalaupun jalan sembuhnya harus dengan herbal, Allah pertemukan dengan herbal yang terbaik. Karena Allah sendiri yang berfirman, wa idza maritu fahuwa yasfi. Seperti itu ya. Sembuh itu milik Allah. Ruhaninya perbaiki, jasmaninya ikhtiarkan. Gitu. Ya. Ruhaninya diperbaiki, perbaiki dulu ruhaninya. Jasmaninya ikhtiarkan. Ya. Perkara jasmani jangan lagi musuhin. Jangan lagi musuhin nasi, jangan lagi musuhin makanan. Makanan dimusuhin, kurang kerjaan. Makanan dituduh, kurang kerjaan. Adanya makanan, adanya sihir, adanya kecelakaan, datangnya penyakit, itu hanya perantara. Jangan disalahkan perantara mada. Perantara mah nggak usah disalahkan, teman-teman. Ya perantara itu hak prerogatif Allah, nggak bisa nawar kitanya. Oke teman-teman? Ya, yuk yang merasa bermanfaat jangan lupa ditap-tap. Bismillah berkah untuk semuanya. Ya. Kalau ambeien, ya, autoimun, ambeien, autoimun kan masuk darah juga. Yuk,
Autoimun itu biasanya terjadi dari kecil, teman-teman. Lihat kesalahan-kesalahan orang tuanya di saat mengandung. Apa kabar hubungannya dengan mertuanya saat lagi ngandung? Apa kabar hubungannya dengan suaminya? Marah-marah apa enggak kalau lagi ngandung? Lihat, apa kabar ketika lagi hamil? Perilaku orang tuanya saat istrinya lagi hamil. Sok. Ya, dari hal-hal seperti itu mungkin ada ucapan yang menggores luka hati orang tua. Ada perbuatan yang mengecewakan mertua. Itu bisa jadi penyakit darah kita, teman-teman. Nah, ditambah lagi ada perkara ikhtiar yang melahirkan kemusyrikan. Disadari tidak disadari, ada lagi perkara ikhtiar rizki yang dilakukan dengan cara tidak baik, salah satunya riba. Mungkin di saat lagi hamil, segala makanan yang dimakan, buah daripada hasil riba, itu bisa jadi autoimun, itu bisa jadi kanker darah. Seperti itu ya. Itu bisa jadi autoimun, bisa jadi kanker darah. Tuh, mungkin di saat lagi hamil, ada nafkah yang diberikan oleh orang tuanya dengan jalan riba. Itu juga bisa jadi penyebabnya, teman-teman. Oke, ini kalau dari secara ruhani. Secara jasmani, sok dokter kurang apa coba ilmunya. Obat kurang apa banyaknya. Sok. Makanya yang pertama, tugas kita saat ini, ya Allah, hamba mohon ampunanmu ya Allah. Ampuni segala dosa penyebab penyakit ini. Itu ya, kata kuncinya ya. Ampuni segala dosa penyebab penyakit ini. Engkaulah Rob yang maha menyembuhkan. Hamba mohon ridhoilah hamba untuk mendapatkan sembuh yang berkah darimu. Seperti itu ya. Paham di sini teman-teman? Paham? Udah paham belum? Nah, perkara jasmani mah, udah banyak banget ikhtiar. Nih, perkara jasmani teman-teman. Jika Allah sudah meridhoi sembuh, satu butir nasi bisa jadi jalan sembuh. Mustahil enggak? Enggak kan? Jika Allah sudah meridhoi sembuh, seteguk air bisa jadi jalan sembuh. Mustahil enggak? Enggak mustahil. Jika Allah sudah ikut andil, yakinlah tidak ada yang mustahil. Lihat, contoh, yang lagi puasa mohon maaf. Ya kalau saya enggak puasa. Lihat, ini air putih. Kita doakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Dengan air, Engkau jadikan sumber kehidupan. Dengan air pula, Engkau bersihkan bumi ini. Hamba mohon ya Allah, jadikanlah air ini jadi sumber kesembuhan segala penyakit hamba, pembersih segala kotoran dan penyakit hamba. Dengan berkahnya salawat, hamba bermunajat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu tiupkan. Minum dengan tangan kanan, minumnya 3 teguk. Bismillah. Jika Allah sudah meridhoi sembuh, mustahil nggak air putih jadi jalan sembuh. Sok, renungkan. Jika Allah sudah meridhoi sembuh, mustahil nggak air putih jadi jalan sembuh. Gak ada yang mustahil, teman-teman. Kenapa nggak ada yang mustahil? Ingat, manusia punya doa, Allah yang punya takdir. Manusia punya ikhtiar, Allah yang punya hasil. Manusia punya kendala, Allah yang punya kendali. Jika Allah sudah ikut andil, yakinlah tidak ada yang mustahil. Maka lawan segala kemustahilan dalam hidup kita dengan kita bertawakal kepadanya. Oke? Lawan segala kemustahilan dalam hidup kita dengan kita bertawakal kepadanya. Bahkan bicara tentang terapi, Rasulullah ajarkan jelas hadisnya, cukup tempelkan tangan di bagian tubuh yang sakit, berkurang penyakitnya. Bahkan bisa jadi jalan sembuhnya. Percaya nggak teman-teman? Cukup kita tempelkan saja nih. Cukup kita tempelkan tangan kita di bagian tubuh yang sakit. Itu bisa jadi jalan sembuh penyakit kita. Percaya nggak teman-teman? Tuh. Minum air, didoakan. Sendawa terus teman-teman. Gas-gas perut keluar. Tuh teman-teman. Bahkan langsung hangat badannya nih. Jika kita minum didoakan saja. Tidak ada yang mustahil jika Allah sudah ikut andil. Oke. So, sekarang saya tanya. Rasulullah bersabda, cukup kita tempelkan tangan di bagian tubuh yang sakit, bisa jadi jalan sembuh. Percaya nggak teman-teman? Percaya nggak? Yuk, kita buktikan yuk. Ada nggak di sini yang sering sakit kepala, teman-teman?
Ada nggak di sini yang sering migrain, sering vertigo, sering kelayangan? Ada nggak? Ya, harus percaya. Ada? Ada? Yuk, kita buktikan sabda Rasulullah. Benar atau tidak? Tempelkan tangan di bagian tubuh yang sakit, akan berkurang penyakitnya. Benar atau tidak? Tempelkan tangan di bagian tubuh yang sakit, bisa jadi jalan sembuhnya. Yuk, nih teman-teman. Lihat. Lihat ya. Ikuti yuk, ikuti. Praktekkan juga. Ini jari telunjuk. Tempelkan di tempat yang sakit. Wilayah kepala, sering kelayangan, migrain, vertigo. Lihat garisnya kepala mana? Antara rambut dan kulit. Ini garisnya. Sentuh di sini. Yuk semuanya ikuti, semuanya praktekkan. Kita buktikan bersama-sama. Allah berfirman dalam Az-Zariyat ayat 21. Di dalam tubuh manusia ada kebesaran Allah. Rasulullah bersabda, tempelkan tangan di bagian tubuh yang sakit akan berkurang penyakitnya. Yuk sentuh seperti ini. Kemudian ikuti doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Apa doanya? Bismillah, ikuti. Bismillah. Bismillah. A'udzubillahi wa qudratihi min syari ma'ajidu wa uhadiru. Sentuh garisnya, agak sedikit ditekan. Sampai depan telinga, tutup lubangnya. Tutup lubangnya seperti ini. Lalu ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tarik ke belakang yang kencang. So, teman-teman, kepalanya langsung enteng, pundaknya langsung enteng, merinding. Ada juga yang sendawa, ada juga yang batuk. Sok teman-teman. Sok praktekin. Praktekin dulu ya. Praktekin. Nih ya, ditarik aja kayak gini. Tempelkan, tarik. Kepala ini langsung enteng, pundaknya langsung enteng, punggungnya langsung enteng, langsung segar, keluar keringat hangat, bahkan bisa sendawa, bahkan batuk. Sok buktikan teman-teman. Yang sering kelayangan, praktekin aja. Langsung enteng kepalanya. Yuk, biar sebelahnya nggak iri. Praktekin juga kayak gini. Praktekin juga. Innalillahi. Sok, langsung enteng kepalanya, enteng pundaknya. Kalau nggak percaya, buktikan. Buktikan teman-teman. Udah? Udah dibuktikan belum? Udah dibuktikan belum?